Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita yang sangat kita cintai, yakni dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan pada pagi ini tema kita naik haji. Bicara tentang naik haji, ada sebuah cerita, tepatnya di daerah tempat saya tinggal, di Lenteng Agung. Ada salah seorang marbot masjid, yang kalau dalam pandangan kasat mata kayaknya nggak mungkin dia bisa pergi haji. Sedangkan biaya ongkos untuk naik haji itu sudah puluhan juta. Buat dia yang hanya kerjaannya di masjid, membersihkan masjid, menyiapkan orang yang ingin sholat, dan apakah mungkin ternyata Allah, subhanallah pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah, dalam beberapa waktu tiba-tiba ada yang mengangkat dia untuk diajak berangkat haji sama-sama. Subhanallah. Mungkin inilah yang disebut dengan matematikanya Allah. Kadang-kadang beda dengan kita. Tatkala kita ingin melakukan perintah yang Allah mau, kita masih ragu, terutama tentang masalah sedekah. Tapi mungkin orang ini nggak bisa sedekah dengan harta, tapi dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya fisik, dia serahkan ke masjid untuk Allah, dan tiba-tiba orang yang banyak duitnya belum tentu bisa berangkat haji, tapi dia subhanallah bisa berangkat haji, Pak. Bapak mau berangkat haji, Pak? Mau? Besok-besok masuk ke dalam masjid, insya Allah berangkat haji, Pak. Betul, itu betul. Ya Ustadz, pagi ini tema kita naik haji, Ustadz. Ada kaitan dengan sedekah pastinya, silakan Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan mereka-mereka yang melihat tayangan ini, Anda semua pemirsa di seluruh tanah air yang belum berangkat haji dan melihat tayangan ini, berdoalah agar pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dari ibu dan bapak semua di dalam hati untuk kemudian bisa bersedekah yang bisa mengantarkan ibu dan bapak ke Baitullah. Amin. Dan mudah-mudahan di antara bapak dan ibu juga yang hadir di sini yang belum pernah ke Baitullah, Allah berangkatkan dan tahu-tahu sudah sujud di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Insyaallah. Pergi haji itu bukan urusan duit. Pergi haji bukan urusan duit. Betul-betul pergi haji itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau emangnya pergi haji itu karena duit, banyak orang yang punya duit tapi dia nggak pergi haji. Ya. Bahkan banyak orang yang udah daftar dia tetap nggak berangkat haji. Tapi ada orang yang nggak ada nawaitu apa, nggak ada angin nggak dapat berangkat haji. Kita tidak bicara tentang orang yang pergi haji lewat nabung. Kita tidak bicara orang yang pergi haji lewat dia kerja keras. Kita tidak bicara orang pergi haji lewat doa. Kita tidak bicara lewat tahajud, lewat ngedawamin 1-2 doa, ngedawamin 1-2 zikir, tidak. Kita bicara pagi ini tentang sedekah yang mengantarkan bapak dan ibu semua bisa berangkat haji. Prinsip dasarnya adalah insya Allah everything, semua hal bisa dibeli dengan jalan sedekah. Termasuk seat, kursi ke Baitullah. Masih ingat pemirsa kisah yang saya kisahkan beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak muda punya duit 1,5 juta. Kemudian dia bilang, Ustadz doakan saya supaya saya bisa pergi umroh. Kemudian saya doakan dia, bukan hanya dia, tapi dia dan istrinya. Supaya bisa berangkat umroh. Allahu Akbar. Allah jadikan keduanya betul-betul umroh. Dan ketika Allah berikan rezeki kepada beliau berdua, beliau punya rumah, saya kembali meminta anak muda ini bersedekah rumah. Supaya Allah berangkatkan dia dan istrinya serta kedua orang tua kanan dan kirinya alias mertuanya juga berangkat haji. Dan terbukti Bapak Ibu rahmat Allah. Perjalanan tidak sampai 1 tahun, Allah berikan kepastian buat hamba Allah yang percaya bahwa Allah betul-betul bisa dikdaya dalam membayar sedekah seseorang. Betul-betul Allah berangkatan haji. Hebatnya, belum lagi itu haji dia pergi, rumah sudah Allah berikan. Merotol terus. Insya Allah ini hal yang menarik buat kita bicarakan pada pagi hari ini. Tetaplah di TPI, saya mengambil alih posisinya Ustadz. Ya, sekali-sekali saya yang jadi apa? Host ya. Iya, nanti Ustadz yang jadi ceramahnya. Iya, insyaallah tinggal doa aja saya Ustadz. Oh gitu. Silakan. Baik pemirsa, dirahmati Allah dan juga jamaah, kita akan lanjutkan kajian kita tetap di Nikmatnya Sedekah.
Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan mungkin bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami, pagi ini judul acara kita yakni Naik Haji. Yang pastinya setiap muslim keinginan ingin bisa menunaikan ibadah haji. Dan semoga dengan tayangan ini ada cara kita untuk bisa melakukan ibadah haji. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, di studio di Masjid Jami'an Nida ini sudah ada penanya. Silakan. Silakan Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safran Anas dari Tebet Timur. Pak Ustadz, saya ingin tanya mengenai masalah sedekah untuk bagaimana bisa menyembuhkan penyakit, terutama untuk abang saya yang sedang sakit tumor. Yang kedua, tausiah ini mengenai masalah utang juga Pak Ustadz sering bisa membayar utang dengan sedekah. Nah, kalau saya lihat lebih luas lagi skopnya untuk negara kita yang sedang banyak utang juga, apakah bisa dengan cara sedekah dan bagaimana caranya? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya terlalu bagus nih dari Pak Safran. Saya minta ridhonya Pak Safran untuk bersabar saya jawab. Kita jadiin segmen khusus saja ntar. Judulnya sedekah menyembuhkan penyakit. Ya kalau saya jawab sekarang yang mau jawab haji nggak kebagian. Ya. Tapi mengenai bisa nggak negara utangnya lunas dengan sebab bersedekah? Lah kalau seluruh penduduknya bersedekah atau 51% lah, ya warganya bersedekah, artinya warganya baik, ya lolos juga kita dari lubang jarum ini. Demikian. Ya. Boleh dilanjut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Jadi buat saudara-saudara yang pergi haji, yang pengen berangkat haji, cobalah tempuh jalan-jalan sedekah ini. Bahkan saudara yang sudah punya duit haji pun, ini udah punya nih buat satu kotum. Apa istilahnya satu kotum ya? Istilahnya buat satu packs ya. Punya duit nih, 30 juta misalkan. Cukup nggak buat saudara pergi haji 30 juta? Cukup. Tapi masa pergi haji sendirian? Kan lebih enak pergi haji kita tangan nenteng istri, ya, yang kiri nenteng emak. Di belakang bapak kita ya gendong anak kita alias gendong cucu atau gimana, rame-rame gitu loh. Nah, bagi saudara-saudara yang memimpikan pergi haji rame-rame, uang nih yang udah buat daftar buat pergi haji nih lewatin. Jebolin aja udah hilangin buat sedekah. Barangkali tahun ini tidak sempat emang berangkat haji karena kita belum mendaftar. Tapi nggak bohong, Allah akan memberangkatkan saudara serumah pergi haji. Bahkan masih ada lebihnya kali. Buat ngajak guru ngaji, ya, buat ngajak mbok yang ngasuh kita dari kecil, buat ngajak kita punya guru SD kelas 1. Insya Allah. Saya teringat satu cerita. Jadi saya punya jamaah nih, mau berangkat umroh Ramadan. Bawa duit ke saya $2.000. $2.000. Maaf ya pemirsa, kalau kita ceritanya pengen ngambil untung, tentu saya tidak menyarankan sedekah. Orang ini udah jelas-jelas mau daftar umroh Ramadan lewat saya punya travel. Insya Allah keuntungan dari umroh itu adalah 50 atau $100 kita megang, kita kantongin. Tapi saya redha lillahi ta'ala menyeru hamba Allah yang satu ini umroh, untuk sedekah dia punya duit umroh Ramadan karena satu dialog yang berikut ini. Ustadz, saya mau daftar nih umroh Ramadan buat Ustadz, sama Ustadz. Begitu kata si ibu ini. Saya melihat ada keanehan. Kok ibu ini daftar sendirian? Saya tanya sama dia, suaminya kemana nggak nganterin? Suami saya sedih Pak Ustadz. Kenapa suaminya sedih? Iya, habis kita nggak bisa berangkat berdua. Oh. Jadi sendiri nih berangkat. Iya Bos. Emang duitnya ada berapa? Ada nih kira-kira $2.000 lah Bos. Suami udah pernah sebelumnya ke Tanah Suci? Belum Bos. Kalau belum itu saya kasih tahu nih adatnya orang Betawi. Adatnya orang Betawi kalau belum pergi laki dulu.
Kalau laki pergi kesebut Bu Haji. Kan gitu ya. Bukan kita pengen disebut, tapi begitu adatnya. Kalau perempuan yang pergi, kita nggak kesebut Pak Haji. Walaupun tentu kita jauh-jauh lah dari urusan panggilan. Saya bilang begitu sama dia. Pak Ustadz, saya udah nyuruhin suami saya begitu, tapi suami saya bilang, udahlah kamu saja, ini tabungan kamu sendiri kok, gitu. Subhanallah. Saya bilang sama dia begini. Bu, boleh nggak saya usul, saya saranin, saya kasih nasihat? Boleh Pak Ustadz, rasanya mah ketebak nih nasihatnya, gitu. Emang orang kalau ngeliat muka saya, bawaannya kan nyuruh satu kamu, jadi kayaknya udah ketebak nih Pak Ustadz. Ya, kan suami belum pergi ke Tanah Suci toh. Tunda lah. Jangan umroh Ramadan ini, tapi umroh Ramadan tahun depan. Duitnya yang $2.000 nih, yang udah tanggung dibawa, tetap setor ke saya. Tapi buat saya bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang lebih perlu dengan duit ini. Doa saya, insya Allah, Allah memberikan rezeki buat ibu dan suami berangkat haji ke Baitullah tahun depan. Nggak usah pakai ONH biasa yang memang ngantri punya, tapi ONH plus. Sebab di hitungan saya, kalau dia duitnya sedekah $2.000 dikali 10, $20.000 alias 200 juta. Bahkan saya katakan kepada nih orang, kalaunya Allah benar-benar mau ngabulin permintaan saya dan harapan ibu, maka 200 juta itu kalau ibu nyari pergi haji yang bangsa 50 jutaan, ibu bisa berangkat berempat tuh jatahnya. Berani menerima tantangan ini? Bismillah Ustaz, sami'na wa ata'na. Kita doa, duit $2.000 ditaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang tidak pernah mengecewakan janji. Engkau yang tidak pernah membohongi hambamu. Engkau yang maha benar janjinya. Rob, ganti ini orang. Duit sedekahnya jadi 10 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat, atau bahkan tidak terhingga. Dan sampaikanlah dia dan suaminya ke Baitullah. Allah Karim, Allah yang Rabbul Jalal, yang punya segala-galanya. Ramadan itu gagal dia pergi umroh, Pak. Habis lebaran, dia dapat satu proyek yang bayarannya cash di depan. Dan bayaran cash di depan ini cukup untuk berangkat haji 2 orang. Dia daftar ke travel saya. Pak Ustadz, masih ingat gak saya? Saya udah lupa tuh. Iya lupa lah, orang kan banyak, jamaah kan banyak ya. Memang kadang-kadang saya kalau udah di sini emang udah kayak orang tua gitu, nggak setiap saat kita kenal, kita ngalahin nama, sulit itu. Masih ingat gak saya? Saya kan yang diambil duitnya sama Ustaz. Kapan gua ngambil duit ibu? Kemarin dulu kita mau daftar umroh Ramadan. Oh iya. Terus gimana? Ustaz, alhamdulillah saya udah daftar tuh sama Kiai Kosasi. Kiai Kosasi itu pimpinan travel saya. Oh iya? Udah. Bagaimana ceritanya? Dia cerita tuh, dapat rezeki lebih. Lah, tahun yang lalu saya memberangkatkan mertua saya haji. Dia ikut di dalam rombongan mertua saya. Ada di tengah-tengah itu sama suaminya. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Yang lebih hebatnya lagi, umroh Ramadan pun pergi lagi. Jadi ibu bapak dan Allah, udahlah. Pergi haji itu sekarang bukan mimpi. Nggak usah ibu punya duit 50 juta dikali 10%. Alias 5 juta. Nggak perlu tuh. Kan hitungannya harusnya begini ya. Kalau kita mau pergi haji, pakai teori 10%-an, 10 kali lipat. Pergi haji berapa nih? 50 juta, tembak, jeger 10 kali lipatnya, 10%. 10% dari 50 juta berapa? 5 juta. Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak perlu 5 juta. 500 ribu aja. 500 ribu ada nggak? Kalau nggak ada, 50 ribu aja. Nggak ada juga. Kalau nggak ada juga, ya jangan pengen pergi aja deh. Ya maksudnya kalau emang nggak ada, tempuh jalan yang bukan jalan sedekah. Ya, jalan sholat malam, jalan duha. Ini ceritakan saya bilang, babnya bab sedekah. Ustadz, 50 ribu cukup buat pergi haji? Nggak cukup memang. Diganjel pakai doa, pakai duha, pakai tahajud, insya Allah jadi cukup. Tapi menurut hitung-hitungan sedekahnya jadi begini. Ibu bapak mulailah dari 50 ribu.
Ingat ceramah kita tentang sedekah yang naik gaji punya? Cerita saya yang 45.000, kita ngincer 4,5 juta. Sama caranya. Dimulai dari duit 50.000, bismillah. Ya Allah, aku beli 500.000 nih. Deng, dengan duit 50.000. Begitu dapat rezeki yang kita punya 500.000, ingat perjalanan belum selesai. 500.000 sedekahin lagi, seng, jadi 5 juta. Ingat perjalanan belum selesai. 5 juta ini udah makin deket nih. Bismillah ya Allah, sekarang saya punya duit buat beli seat haji. Bismillahirrahmanirrahim, 5 juta. Sedekah. Jadi 50 juta, berangkat. Tapi begitu dapat 50 juta, kita pengen berangkat bareng-bareng nih. Sedekahin lagi, deng. Pergi lagi beramai-ramai. Betul, nggak bohong. Lebih hebat lagi kalau saudara-saudara setanah air punya motor yang hitungannya 5 juta. Punya TV, kulkas, emas yang kalau digabungin 5 juta. Eksekusi pagi ini juga. Bilang sama Allah, saya tuker nih perabotan dapur saya sama pergi haji. Jadi tuh. Saya tuker ya Allah, engkau lihatlah sendiri apa yang ada di kamar saya. Apa yang ada di kamar saya akan saya tuker ya Allah dengan pergi haji. Ternyata ada nih misalkan emas kawin. Emas kawin buat apa coba? Ditaruh di kamar doang. Nggak pukul launya kan? Mendingan bismillah, tuker aja sama pergi haji. Jadi tuh pergi haji. Begitu pulang bilang sama suami, beliin lagi nih. Udah disedekahin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali kajian kita yang semakin menarik ini setelah jeda berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Lagi bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan bagi pemirsa mungkin yang baru saja bergabung, kajian kita pagi ini yakni naik haji. Dan di Masjid An-Nida TP ini sudah ada yang ingin bertanya, Ustaz, dari kalangan ibu-ibu. Silakan Ibu. Ya. Agak berdiri Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Mansur. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eti dari Lubang Buaya. Saya ingin bertanya tentang sedekah untuk dagang biar lancar laris gitu. Lancir. Biar lancar laris. Iya. Bagaimana caranya Ustadz? Terus selama ini alhamdulillah insya Allah saya sering melaksanakan sholat malam, hajat duha dan tahajud. Cuma maaf mungkin sedikit untuk suami saya kurang mendukung Ustaz. Apakah itu ada gangguannya untuk doa? Karena selama ini saya sudah berdoa cuma belum saya rasakan Ustaz. Sekali bisa minta bimbingannya apakah kalau saya sedikit melawan menentang tentang untuk ibadah saya berdosa Ustaz. Karena saya tidak ingin mengulangi dosa-dosa saya yang sudah banyak Ustaz. Saya baru setahun ini menjalankan yang sholat 5 waktu, hajat, tahajud dan duhanya. Selama ada masjid di belakang rumah saya yang terdekat, alhamdulillah saya ada keinginan untuk beribadah lebih mendekatkan diri kepada Allah Ustaz. Sekian pertanyaan dari saya. Sekaligus saya minta maaf kepada suami saya kalau pertanyaan ini sedikit menyinggung perasaan beliau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya ini sebenarnya masih di luar tema, tapi karena Pak Safran tadi nanyanya nggak pakai nangis, yang belakang nanya pakai nangis, jadi dijawab. Saya jawab yang mana ya? Nih, jangan ngiri nih Pak Safran. Ya oke. Ladies first ya, benar. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak sekali jamaah di seluruh tanah air, termasuk salah satunya kawan saya di kota wisata Cibubur, kota legenda. Bagaimana kalau mendapati suami tidak mendukung? Sebenarnya begini ya, kalau kita pakai ilmu komunikasi yang benar mah, kayaknya suami mah pasti ngedukung. Apa ilmu komunikasi yang benar? Sebelum ngomong sama suami, dahului dengan pelayanan. Ya? Servis. Dahului dengan servis. Taruhin teh manis. Gorengin pisang goreng. Ya? Begitu dia rasa enak, masuk nih kita ngomong. Bang, saya kan punya cincin ya. Kayaknya kalau cincin ini disedekahin, ditambah sama redo abang, mantep kayaknya nih. Oh iya nggak apa-apa, kasih tuh. Karena lagi nyeruput teh manis kita, lagi nyeruput pisang goreng kita. Sekali kita memvisualkan suami kita nggak akan setuju, suami ibu nggak akan redo, itu yang terjadi. Tapi ketika kita yakin, hakul yakin, kalau kita ngomong suami pasti redo, jadi. Ustadz kita udah jajal kok, baik. Kalau sudah jajal, ada cara kedua begini. Kenalin suami kapan pengennya. Nih maaf nih, ini di TV nih, tapi saya ajarin ya. Paham kan?
Kenalin suami kapan dia lagi kepengen. Tanda petik. Begitu dia lagi kepengen, layanin. Tapi sebelum sampai injury time-nya, kasih tau sama dia, Bang, sebentar nih sebelum main nih ya, ada yang mau diomongin. Cepetan ngomongin. Gitu. Kita punya cincin nih bang, mau kita sedekah. Udah sedekahin deh cepetan dah. Ya maaf. Tapi ini cara selalu berhasil pak. Ya, beda loh. Ibu ngomong sebelum sama sesudah. Kalau sesudah, wah lain lagi ceritanya tuh. Betul nggak? Ya. Maaf nih yang belum kawin, maaf ya. Gua di TV jadi begini ngomongnya. Tapi ya ini kan ditanya ya kita jawab kan. Terus ibu tadi bilang ibu sudah duha, ibu tahajud, ibu sedekah. Nah bagaimana kalau ini kemudian dinawaikan buat suami? Jadi bulat-let ibu bangun malam hanya buat suami. Gak ada permintaan lain, buat dia doang. Ya Allah, usolli sunnatal hajat. Rakaat ini lillahi ta'ala. Begitu sholat hajat, ibu mengadakan tangan. Ya Rabb, engkau lihat tuh suami saya. Molor mulu bawaannya. Iya doanya begitu, doa pakai hati. Rob, engkau kan pengen melihat saya dan suami saya berdua bangun malam. Ya Allah, beritahu suami saya, jangan tidur melulu. Kapan warung mau laku? Gitu. Terus suami kita nyaut, lo yang ngomongin gue ya. Nggak taunya suami dari tadi udah bangun. Tapi betulan itu. Dan saya tuh sering dibilang bid'ah yang begini nih. Sering dibilang bid'ah sama orang. Aduh ampun dah orang sekarang deh. Gampang bener ngebid'ahin orang. Padahal kita belajar dari orang tua kita. Ingat gak kita ujian orang tua kita yang puasa? Kita ujian nih orang tua kita yang puasa. Kita belayar nih orang tua kita yang ngaji saban malam Jumat. Ngedoain anaknya supaya pulang lagi selamat. Kalau ditanya rahasianya apa, bukan puasanya itu yang buat anaknya, bukan. Tapi ketika orang tua berdoa di saat puasa, doanya itu makbul. Bukan berarti kita cuman, wah itu nih baca Yasin ini buat dia, blok. Ya enggak begitulah. Tapi orang yang berdoa habis baca Yasin, itu doanya makbul sekali. Jadi Ibu Ti dari Lubang Buaya ini tetangga kelihatannya, tetangga Masjid An-Nida, silakan lakukan itu. Dan upayakan di urusan sedekah, harus dengan redoknya suami. Ini denger nih omongan saya. Usahakan di urusan sedekah harus dengan redoknya suami. Begitu juga suami kalau bisa. Meskipun itu haknya suami. Kalau bisa jangan ngebelakangin istri. Ajak ngomong. Ustadz gak bakal setuju. Udahlah setuju. Ngomong yang benar. Sebelum ngomong sholat hajat dulu. Kita mau sedekah nih. Tahan aja dulu. Sholat hajat dulu 3 hari 3 malam tuh sholat. Baru ngomong sama suami, baru ngomong sama istri, insya Allah setuju. Insya Allah. Maka, saudara-saudara rahmat Allah setanah air, buat saudara yang sudah punya pasangan yang mendukung saudara, jarang ada suami yang redo istrinya soleha. Jarang ada istri yang redo suaminya soleh. Ada suami yang marah-marah kok. Sini. Dipanggil bininya. Sini. Kalau gue perhatiin nih ya, lo nih tahajud terus. Nih gue jadi nggak doyan nih, gitu. Asal gue bangun mau kenaan. Lah kapan buat guanya nih? Ya Ustaz, kembali ke pembicaraan kita di awal. Jadi naik haji karena di segmen terakhir Ustaz, silakan. Iya. Ya. Emang udah habis nih ya? Ini ceritanya udah habis nih ya? Belum kan, baru segmennya habis. Iya, maksudnya mau jeda nanti. Oh jeda. Iya, baik. Pemirsa dan saya jadi belibet juga ngomong. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik kajian kita dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Kembali lagi bersama dengan kami dalam nikmatnya sedekah. Ustaz, kita mungkin di segmen terakhir ini ingin lebih fokus bagaimana caranya kita dengan nggak banyak uang tapi kita bisa berangkat haji. Dan apakah betul dengan sedekah itu dijamin kita bisa berangkat haji, Ustaz? Siap. Sebelumnya saya lagi-lagi minta maaf ya kalau segmen tadi kelihatannya terlalu vulgar saya ngomongin. Tapi demi Allah loh, apa yang saya omongin ini benar-benar manfaat. Kalau mau tahu pemirsa ya,
tahadus bin nikmas. Ini sih perasaan saya sama istri saya ya. Walaupun belum tentu benar, tapi kan nggak apa-apa kita berhusnuzon sama Allah kan. Anak saya Pak, empat-empatnya Pak, cakep, cantik, manis, bening. Terus dari kecil dia udah cinta sama Quran, cinta sama sholat malam, cinta sama duha, cinta sama Senin Kemis. Sebab apa? Sebab kita ngadoninnya lagi ibadah. Paham nih kalimat saya ya? Saya lebih halus nih ngomongnya. Ya. Ngadoninnya lagi ibadah. Habis tahajud, habis duha, habis sedekah. Ini Senin Kemis nih puasa. Begitu beduk jeng. Kita langsung buka puasa sama buka. Ya begitu dah. Ya mandi dulu, buka puasa dulu gitu baru kemudian. Tapi apa maksud saya? Ini walaupun ya kan yang punya mulut Allah ya, terserah Allah nih saya mau ngomong apa ya. Kalau dianggap ini jorok, ini kan kadang-kadang ini ya. Tayangan ini kalau buat orang Solo, buat orang Jogja, ampun dah saya ini bakalan habis juga nih. Ya, tapi saya rasa kalau dengarnya pakai hati, apa yang saya omongin ini insya Allah. Jarang kan pasangan muda yang benar-benar nawa itu, maaf dia melakukan hubungan suami istri, niat banget, habis laporan sama Allah. Waduh, luar biasa. Keren banget. Dia dahului dengan berpuasa. Jadi silakan dijajah, apalagi buat pemirsa yang belum punya anak, dijajah. Bilang sama istri, Neng, ntar temenin abang sholat malam ya. Siap bang. Iya, mau bawa ente nih. Ntar habis sholat malam gitu begitu dah. Nah, luar biasa tuh. Itu malaikat tuh udah Allah kirim tuh sejak pagi. Ngelihat si suami sama istri nawaitunya seperti itu. Allah kirim malaikat namanya malaikat anak. Allah temenin. Sekali jalan jadi anak. Tapi lihat, bagaimana mungkin orang-orang sekarang ini dapat anak yang bagus, yang cakep, yang cantik. Maaf ya, dia hubungan badan nggak pakai bismillah, nggak baca doa, nafsunya udah kayak binatang. Ya nggak jadi. Bener loh, Islam ini santun bener. Akhlaknya akhlakul karimah betul. Luar biasa. Nah kembali ke urusan haji, setelah kita ngalor ngidul urusan yang begituan, saya menawarkan janji Allah kepada bapak dan ibu yang punya duit. Bismillah, sedekahlah. Insya Allah Allah berangkatkan haji. Amin. Ustadz kalau nggak punya duit banget bagaimana? Pakai nawa itu. Pakai nawa itu. Tapi nawa itunya jangan nawa itu pengen pergi haji, itu mah biasa. Nawa itunya pengen memberangkatkan orang lain haji. Tuh. Kalau nawaitunya begitu, maka kita dapat pahala sedekah. Datengin emak kita. Dalam kondisi emak kita tahu kita nggak punya duit, ngomong sama dia. Cium tangan bolak-balik. Assalamualaikum mak. Mak, 2010 mak, insya Allah emak akan saya berangkatkan haji. Waduh, cakep. Siapapun emaknya, insya Allah tuh emak nangis. Nangis pasti ngedenger anaknya ngomong kayak begitu. Subhanallah nak, emak tahu lo bohong. Emak tahu kamu bohong. Tapi nih ya, seumur-umur emak dibohongin sama lo nih. Dari kecil sampai gede, sampai punya bini. Baru kali ini emak demen dibohongin. Emak demen dibohongin, iya dah. Emak doain. Mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Nih lihat, golden momennya masuk nih. Golden momennya masuk. Shek. Apa kata emak kita? Bahkan nih ya, emak doain. Bukan cuman kamu yang ngeberangkatin emak haji. Tapi kamu juga berangkat haji. Sama istri kamu. Kita tawaf di Baitullah. Kita berseru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Emak doain. Supaya kita benar-benar bareng-bareng ke Baitullah. Masuk Pak, masuk. Jadi. Tapi siapa yang nawa itu kayak begini ini yang diterima? Yang benar-benar nggak punya duit buat sedekah. Tapi kalau punya duit buat sedekah, nggak laku nih nawa itu begini. Benar saya kasih tahu. Bagaimana lakunya? Sedekah dulu. Umpama kata, ibu punya cincin melingkar nih satu di jari manis. Berangkat ke orang tua. Cium tangan dia. Assalamualaikum mak. Mak kan pengen pergi haji. Iya mantu. Mak benar-benar pengen berangkat haji. Mantu. Kenapa nanya emak pergi haji apa enggak? Begini mak, insya Allah tahun 2010 emak saya akan berangkatkan haji. Emak kita ngeliatin,
Ini mantunya kemarin baru teriak kontrakan belum bayar. Kok sekarang udah teriak pengen pergiin haji? Dari mana mantu? Kamu kontrakan aja belum bayar. Nah saat orang tua ngomong begitu, tangan kita angkat. Tangan yang berisi cincin nih di jari manis angkat. Sorongin ke wajah kita punya emak. Mak lihat nih mak. Ada apa di tangan saya mak? Ada cincin. Itu kan dari emak. Mak, cincin ini akan ngeberangkatin emak haji. Kata emak kita bilang nih, kamu udah gila ya? Cincin itu kan 3 gram, emak tahu tuh, kan dari emak tuh cincin. Itu emak belinya pego, 150. Oh dijual cuma 4,5. Mak, cincin ini emang cuma 3 gram mak. Tapi insya Allah mak di ujung gang nih mak, akan ada yang berangkat umroh mak. Mau saya bagi 2 duitnya mak. 4,5 saya bagi 2 mak, 200 mau ayat titip buat dia. Tolong beliin Quran. Masukin di Mekah, Masjidil Haram. Masukin di Madinah, di Masjidil Nabawi. Biar Quran ini yang manggil-manggil emak, supaya emak berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Yang 250 lagi nih mak, akan saya kumpulin anak-anak yatim sekitar mak. Mau saya jamu mak, mau saya kasih makan dia mak, mau saya senengin dia mak. Terus saya mau angkat tangan, minta diaminkan oleh anak-anak yatim itu. Tolong aminkan doanya empok ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Izinkan saya dan suami saya memberangkatkan orang tua kami dengan rizki kami ya Allah. Berangkat. Pasti berangkat. Insya Allah. Tapi siapa yang berani begini sama emaknya ngomong? Gak berani. Kenapa gak berani? Takut ditagih. Assalamualaikum mak. Tahun 2010 mak insya Allah bagi haji. Begitu 2010 gak kesampean. Mantu sini. Lu punya janji apa sama gue? Janji apa mak? Tuh udah lupa kan? Tahun kemarin lu janji, emak mau diberangkatin haji. Mana? Emang mantu payah lu? Itu. Lihat, kita nggak berani memvisualkan bahwa tahun depan bener-bener kita berangkatin haji. Yang terjadi, kita ini percaya bahwa kita nggak akan punya duit. Karena itu kita nggak ngomong. Harusnya kita yang ngomong. Kalau perlu kita bilang, mak temenin ayah mak, bangun malam, saban malam mak. Sampai mentok. Bener-bener Allah berangkatin kita haji. Jadi kesimpulannya, buat saudara-saudara yang punya duit 5 juta, bismillah, sikat. Kalau nggak punya duit, pakai motor, pakai perhiasan, pakai TV, pakai kulkas, kecilin, set, buat sedekah 5 juta. Kalau nggak punya, di downgrade, mulai dari 500, mulai dari 50, mulai dari 5.000. Kalau sampai nggak ada juga, minjem. Minjem bukan buat minjem haji, tapi minjem buat sedekah dari ukuran 50.000. Nggak ada duit juga, nggak ada yang juga buat minjem, pakai nawaitu. Nawaitu memberangkatkan orang lain haji. Insya Allah. Selebihnya syarat dan ketentuan tentu saja berlaku. Saudara perbanyak doa, perbaiki itu ibadah yang namanya sholat, puasa Senin Kamis, duha dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkaulah yang punya Ka'bah. Amin. Engkaulah yang punya Nabawi. Engkau yang punya Raudhah. Sampaikan hajat kami Allah. Berangkatkan di antara kami yang belum pergi haji. Ke Baitullahmu. Undang kami sebagai tamumu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik pemirsa dan jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selesai telah kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan, dan insya Allah kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang, dan tayangan nikmatnya sedekah ditayangkan langsung dari Masjid TPI Anida Taman Mini Pintu 2 setiap Selasa dan Rabu setengah 5 sampai dengan setengah 6. Kami semua kru nikmatnya sedekah mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.